Jangankan beda wilayah, beda pulau, sedangkan satu daerah, satu tempat hanya berjarak puluhan meter, kiloan, juga beda hasilnya. Dan jika rumah walet saya kok kurang berkembang ya teman-teman, padahal populasinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman sahabat budidaya walet dimanapun Anda berada. Bersama lagi di channel saya, Sakti Arwana. Pada hari ini teman-teman, saya akan membuat video tentang walet kita yang kurang berkembang. Perkembangannya lambat, bertanya lewat YouTube maupun WA, sering ditanyakan, "Bang, kenapa walet saya 2 tahun cuma 60 sarang, 2 tahun cuma 100 lebih sarang, 2 tahun cuma 40 sarang, belasan sarang." Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan saudara, saya akan menjabarkan dulu tentang usaha di bidang budidaya walet ini. Tiap daerah beda wilayah, juga beda lokasi. Jangankan wilayah, provinsi, satu tempat aja, misalkan satu tempat di area kita ini, satu wilayah hanya berjarak sekian meter, ratusan meter, 1 kilo, juga beda hasilnya. Nah, misalkan dalam suatu wilayah, dalam satu daerah, gedung-gedung yang duluan itu berhasil panennya 2-3 kilo, bahkan 5-6 kilo. Terus ada gedung-gedung baru, pendatang baru yang baru memulai, perkembangannya kurang. Sekarang saudara bertanya, "Bang, kenapa rumah walet saya kok kurang berkembang? Tidak seperti tetangga panen 2-3 kiloan, 5-6 kiloan, kok punya saya kurang berkembang?" Maksudnya saudara yang tadinya rasa-rasanya rumah waletnya kurang berkembang di area seperti itu, di area tempat persaingan, apalagi kita pendatang baru, tak mungkin kita mampu melawan rumah-rumah walet yang sudah lama berdiri, yang sudah start duluan, berlari dengan cepat. Ibaratkan sebuah balapan, kita sudah ketinggalan kereta. Nah, ketinggalan kereta yang duluan tadi sudah di garis finish, kita baru mulai. Teman-teman tak bisa menyamakan seperti itu. Jadi budidaya walet ini kan jangka panjang, saudara-saudara. Dari aspek itu juga dilihat, jika rumah walet kita kurang berkembang, juga bisa dari lokasinya teman-teman. Apa yang saya katakan tadi, bahwa jangankan beda wilayah, beda pulau, sedangkan satu daerah, satu tempat hanya berjarak puluhan meter, kiloan, juga beda hasilnya. Nah, seperti di tempat kita di Kalimantan, orang bilang waletnya banyak, tapi tidak semua tempat. Ada tempatnya yang walet memang tidak ada. Jangan salah. Makanya sebelum kita membangun sebuah rumah walet, kita harus meneliti dulu, kita harus mengetes di mana wilayah tersebut apakah ada walet yang bermain pagi sore. Ada yang bermain, ada yang bermain ramai,
Tentunya area pakan. Jangan membangun rumah walet di area lintasan yang lintasannya sedikit. Itu sulit sekali menginapkan walet. Pengalaman yang sudah jika kita membangun rumah walet di suatu tempat yang datarannya rendah, diapit oleh bukit-bukit, terkadang susah untuk menginapkan walet karena walet yang melintas itu di ketinggian, teman-teman. Oke, jika lintasan tersebut lintasan yang ribuan burung yang melintas, oke, bisa-bisa saja. Tapi jika lintasannya cuma ratusan ekor, itu sulit sekali. Nah, jika hal tersebut terjadi di rumah walet saudara, faktor dari populasinya yang seperti saya bilang tadi kurang, maka teman-teman juga harus ekstra sabar ekstra sabar menunggu. Seperti di Sumatera, tidak setiap daerah juga kan, ada wilayah-wilayah juga yang ramai waletnya, ada juga yang sedikit. Bahkan seperti yang saya kerjakan kemarin, orang di sana dua tahun jika mendapatkan 40 sarang 30 sarang itu sudah bagus katanya, sudah lumayan. Nah, artinya memang populasinya yang tidak bisa kita paksakan. Walaupun saudara memanggil konsultan dari manapun atau suara walet yang bagaimanapun, tetap hasilnya demikian. Tapi perlu digaris bawahi, bukan saya melarang saudara-saudara memanggil konsultan atau jasa walet, tapi kita bisa melihat dari rumah walet kita sendiri kesalahan-kesalahannya. Nah, rumah walet yang normal itu bagaimana, walaupun di tempat yang populasinya kurang, tetapi burung waletnya ada penambahan walau tidak banyak. Dan bulannya juga ya, semuanya sebenarnya sudah ada video-video saya di YouTube. Bulan-bulan berapa yang bagus, seperti dari sekarang memasuki bulan 6, dari bulan 5, bulan 4 kemarin bagus, bulan 4, bulan 5 sampai bulan 11 ini bagus. Bulan 6, 8, 9 ini bagus. Nah, kadang di bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2 itu kadang nihil, tidak ada penambahan. Itu biasa, teman-teman. Nah, itu juga menjadi pertimbangan dari saudara-saudara semuanya. Dan jika rumah walet saya kok kurang berkembang ya, teman-teman, padahal populasinya banyak, walet banyak yang bermain, ratusan bahkan ribuan, tapi kok tidak berkembang ini rumah walet saya. Nah, teman-teman bisa analisa lagi, berarti faktor lokasi sudah mendukung semua ya, sudah mendukung. Nah, berarti kesalahan atau kendalanya bisa dianalisa melalui rumah gedung kita. Gedung kita juga mendukung ya, besar. Nah, tapi elemen-elemen di situ semuanya, faktor-faktor pendukung apakah sudah terpenuhi. Nah, bisa saja dari LMB, semuanya berpengaruh. A, B, C, D, F, semuanya berpengaruh.
sebuah rumah walid itu ibaratkan sebuah mesin, bisa berjalan apabila semuanya sudah sesuai. Nah, jika tidak sesuai, misalnya 1, 2, 3 bagus, yang 4, 5, 6-nya kurang juga akan mempengaruhi. Nah, teman-teman bisa teliti semuanya, mulai dari LMB, dari voidnya, dari larnya, dari penataan suara, dari suhu kelembapan, dan lain-lain. Nah, cari tahu, bahkan di sirip. Nah, sirip juga pengaruh. Siripnya harus benar-benar bersih, jangan kotor, jangan berjamur, dan sebagainya. Nah, video tentang kendala-kendala tersebut juga ada di YouTube saya. Silakan saudara cari. Mungkin sampai di sini dulu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sering saudara tanyakan. Jika rumah walid kita kurang berkembang, ya banyak sekali faktor yang menjadi penyebabnya. Harus melihat secara keseluruhan. Tak bisa kita menilai salahnya dari ini, salahnya dari itu. Juga tidak bisa diukur dengan 2 tahun harus sekian sarang. Apakah lambat atau tidak? Apakah cepat? Tak bisa, teman-teman. Rumah walid ini kan usaha yang ya untung-untungan menurut saya, karena ini adalah makhluk liar yang kita ternakkan, yang kita manipulasi seperti habitatnya sendiri. Kita manipulasi, kita panggil. Jadi itu mungkin sampai sekian dulu, saudara-saudara semuanya. Sampai di sini dulu, saudara-saudara. Jumpa kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara semuanya, silahkan tulis di YouTube saya. Wassalamualaikum.